Halo XD people, perkenalkan nama saya Kadi Yusiantara, biasa dipanggil Ogi. NIM saya yaitu 2301010061. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai media transmisi yang diampu oleh mata pelajaran Pak Krisna dalam jaringan komputer. Jadi, apa itu media transmisi? Media transmisi yaitu suatu media yang ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik suatu data dengan menggunakan konduktor fisik. Jadi, media transmisi juga ada yang beberapa kabel yang meliputi dari media transmisi seperti twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Yang dimana simpelnya media transmisi juga dapat diartikan sebagai satu data yang berpindah ke dalam data yang lain. Dan perangkat tersebut juga dalam suatu teknologi seperti itu. Lanjut, jadi media transmisi ada 3 kelompok media dari transmisi ini seperti yang pertama media magnetik, yang kedua ada media kabel, dan yang ketiga yaitu tanpa kabel atau biasa kita panggil sebagai wireless. Lanjut kita ke yang sesi yang pertama yaitu media magnetik. Jadi apa itu media magnetik? Media magnetik merupakan suatu data yang disimpan ke dalam bentuk magnetik pada pita ataupun cakram. Yang contoh yang pertama yaitu merupakan suatu disket, pita video, maupun tape kaset. Jadi di sini ada banyak sekali merupakan media magnetiknya. Jadi saya akan menjelaskan hanya 2 saja hari ini. Jadi yang pertama yaitu disket atau floppy disk. Jadi disket tersebut bisa disebut sebagai floppy disk. Jadi untuk disket ini disebut sebagai media penyimpanan data magnetik yang berbentuk piringan datar atau tipis yang terbuat dari plastik yang dilapisi oleh bahan magnetik seperti itu. Disket ini juga terbungkus dalam wadah plastik pelindung dan dimasukkan ke dalam floppy disk drive untuk membaca dan menulis datanya seperti itu. Lanjut, kita akan mengenal apa itu kelebihan dan kekurangan dari disket. Jadi untuk kelebihannya yaitu dia itu portable, yang artinya yaitu lebih mudah dibawa dan disimpan. Lalu yang selanjutnya yaitu relatif murah, di mana harganya lebih terjangkau dibandingkan media penyimpanan yang lainnya. Lalu yang ketiga merupakan kompatibilitas yang lebih tinggi, dapat digunakan pada berbagai jenis komputer seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, kapasitas penyimpanan yang kecil, di mana dibandingkan dengan media penyimpan modern, kapasitas disket sangatlah kecil. Jadi kurang lebih tidak sesuai dengan kapasitas penyimpanan modern yang lain. Dan yang kedua yaitu kecepatan transfer data yang lambat, di mana membaca dan menulis data pada disket ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu dilanjutkan dengan sensitif terhadap kerusakan. Jadi untuk disket ini lebih cepat atau lebih rentan terkena kerusakan karena jika saja sedikit terkena debu maupun kotoran maupun medan magnet, ini merupakan suatu mara bahaya karena disket jadi lebih tidak tertata atau tidak bagus karena dia tuh langsung rusak seperti itu. Lanjut, untuk yang kedua yaitu pita video. Jadi apa itu pita video? Pita video adalah media penyimpanan data magnetik yang terbentuk atau terbuatnya dari pita panjang dan tipis. Jadi dia juga terbentuk dari plastik yang dilapisi oleh bahan magnetik. Pita video juga digunakan untuk merekam dan memutar suatu video atau audio atau data yang lain. Pita video juga dimasukkan ke dalam video recorder atau player untuk memutar konten yang ada di dalamnya. Oke. Lanjut kita akan mengenal apa kelebihan dan kekurangan dari pita video. Jadi yang pertama, kelebihannya. Jadi kelebihan dari pita video yaitu kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Jadi pita video ini mampu untuk menampung penyimpanan video atau audio dengan durasi lebih panjang. Jadi lebih besar penyimpanan daripada disket yang tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu kualitas gambar dan suara yang baik. Jadi pita video dapat menghasilkan kualitas gambar dan suara yang cukup baik, terutama pada format VHS High and FE seperti itu. Lalu untuk kekurangannya sendiri,
Dia yang pertama sensitif terhadap kerusakan, sama seperti distrik atau floppy disk yang tadi. Printer video juga akan mudah rusak jika terpapar debu, kotoran maupun medan magnet. Yang kedua yaitu umur pemakaian lebih pendek. Jadi karena dia tuh penyimpanannya lebih besar, umurnya pun menjadi lebih pendek. Printer video memiliki umur relatif lebih singkat dan mudah rusak. Jadi harus berhati-hati dengan printer video. Harus dijaga dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu format yang beragam. Jadi di sini printer video memiliki format yang cukup beragam, di mana ini menjadi kompatibilitasnya menjadi lebih rumit daripada si floppy disk yang tadi. Lanjut, kita akan membahas mengenai media kabel. Jadi media kabel yaitu kabel fisik yang dapat mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik ataupun optik. Jadi di sini ada 3 dari media kabel. Yang pertama itu ada coaxial cable, yang kedua yaitu twisted pair, dan yang ketiga yaitu fiber optic. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai coaxial cable. Jadi ini merupakan gambaran umumnya merupakan kabel coaxial. Jadi di sini ada beberapa lapisan tersendiri dari kabel coaxial. Jadi yang pertama yaitu outer jacket, yang kedua yaitu branded copper sliding. Jadi yang paling luar itu ada outer jacket, yang kedua yaitu ada branded copper sliding, side link, yang terakhir yaitu copper conductor yang ada di dalam dari si branded copper sliding ini. Di sini juga dilengkapi dengan plastik insulation, pelindungnya sedikit, dan ada konektornya yaitu BNC konektor. Jadi kabel coaxial juga adanya suatu BNC atau Beyond Nail Connection. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan BNC-nya juga, yang dimana agar adanya speed dan throughput sebanyak 10 hingga 100 Mbps. Dan di sini juga average per needle-nya yaitu menjadi inexpensive. Dan media dan connection size pada kabel ini berupa medium. Dan untuk maksimal kabel length-nya sebanyak 500 meter. Atau medium seperti itu. Baik, jadi untuk kabel coaxial ada 2, yaitu thick coaxial dan thin coaxial. Jadi untuk yang pertama yaitu thick coaxial. Yang pertama, maksimal panjang kabelnya itu menjadi 1640 feet atau sekitar 500 meter per segmennya. Lalu yang kedua yaitu adanya setiap segmen maksimal berisi 100 perangkat jaringan, yang termasuk dalam hal ini repeaters. Ini merupakan cukup banyak ya jaringannya. Lalu dilanjutkan dengan setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm seperti itu. Lanjut dengan thin coaxial. Jadi untuk thin coaxial, panjang maksimal kabelnya adalah 1000 feet atau 180 meter per segmennya. Yang kedua yaitu setiap segmen maksimal terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan atau device. Lalu untuk yang terakhir, setiap ujung kabel diberi terminator atau sekitar 50 ohm. Jadi ini lebih kecil dibandingkan dengan thick coaxial seperti itu. Dan thick coaxial hanya mencapai 100 perangkat jaringan dan thin coaxial sebanyak 30 perangkat jaringan seperti itu. Lanjut. Nah, jadi adanya fungsi kabel coaxial. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang kabel coaxial, dilanjutkan dengan fungsinya. Apa dia fungsi dari kabel coaxial? Yang pertama yaitu digunakan untuk distribusi kabel TV. Yang kedua, sebagai transmisi telepon jarak jauh atau LAN. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan FDM atau Frequency Division Multiplexing yang mampu memuat hingga 10.000 channel secara serentak. Lalu selanjutnya yaitu mempunyai pelindung dari gangguan yang disebut sebagai atenuasi atau deraus suhu. Seperti itu. Lanjut dengan yang selanjutnya, yaitu mengenai kabel twister pair. Ini merupakan bagian kedua dari media kabel. Jadi untuk yang pertama, tadi sudah jelaskan mengenai kabel coaxial, dilanjutkan dengan kabel twister pair yang kedua. Jadi jenis kabel ini merupakan kabel paling umum dan terdiri dari 2 pasang kabel tembaga yang dipilin untuk mengurangi interferensi. Dan biasanya digunakan untuk jaringan telepon dan internet. Jadi untuk yang pertama, dia memiliki 2 kabel atau 2 kawat tembaga yang diisolasi, lalu dililitkan untuk mengurangi interferensi listrik dari pasangan yang berdekatan. Untuk kabel twister pair juga dia memiliki 2 jenis. Yang pertama, STP atau Shielded Twister Pair,
Yang kedua yaitu UTP atau Unshielded Twistor Pair. Jadi ada dua bagiannya atau dua jenisnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai STP atau Shielded Twistor Pair. Jadi untuk STP ini merupakan memiliki pelindung logam yang meminimalisir interferensi, umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan keandalan yang lebih tinggi. Dan di sini ada ciri-ciri khasnya seperti lebih mahal dari UTP karena dia memiliki shield atau pelindung khususnya di dalam kabelnya tersendiri. Jadi yang kedua yaitu maksimal panjang hingga 100 meter. Dan yang ketiga memiliki kecepatan hingga 10 hingga 100 Mbps. Dilanjutkan dengan yang kedua yaitu UTP atau Unshielded Twistor Pair. Tadi mengenai yang barusan yaitu mengenai Shielded Twistor Pair atau STP. Dia adanya pelindung khusus dan ini kebalikannya, OTP merupakan tidak ada pelindungnya. Jenis yang paling umum tidak memiliki pelindung tambahan seperti interferensi. Terhadap interferensi tidak ada pelindungnya. Jadi ada ciri khasnya seperti UTP terdiri atas 4 pasang dawai medium. Lalu memiliki panjang juga yang sama seperti 100 meter. Lalu kecepatan juga sama dari 10 hingga 100 Mbps seperti itu. Baik, lanjut. Kita akan mengenal kategori dari UTP atau Unshielded Twistor Pair. Untuk yang kategori yang pertama, Twistor Pair atau UTP dikenal sebagai kabel dari telepon, seperti itu. Jadi yang kedua, kategori yang kedua merupakan UTP digunakan pada laju data hingga 4 Mbps. Lanjut ke kategori yang ketiga, UTP digunakan pada laju data hingga 10 Mbps pada jaringan 10 base, memerlukan persyaratan minimum dengan kabel tersebut. Yaitu kita lanjut ke kategori yang keempat, merupakan UTP digunakan pada laju data hingga 16 Mbps, digunakan pada jaringan token ring. Dan selanjutnya, kategori yang kelima, UTP digunakan pada laju data hingga di atas 100 Mbps. Biasanya di sini juga digunakan hingga 1000 Mbps. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai kategori 1-5 mengenai beberapa kecepatannya hingga 100 Mbps. Terkadang juga adanya 1000 Mbps. Dan panjang per segmennya dapat mencapai 100 meter. Seperti itu. Ini juga menggunakan jenis konektor RG45. Jadi ini menggunakan konektor yang ada dalam UTP yang digunakan pada jaringan dengan topologi star dan bus. Lanjut dengan kategori yang keenam, merupakan UTP digunakan pada laju data hingga di atas 1 Gbps per segmen dapat mencapai 100 meter. Wow, di sini sangat berbeda dengan kategori yang sebelumnya. Menggunakan jenis konektor RG45, jadi sama juga konektornya tadi, yang digunakan pada jaringan dengan topologi star. Lanjut, jadi ini merupakan konektor yang tadi yang saya bahas, yaitu RG45. Jadi UTP atau Unshielded Twistor Pair yaitu menggunakan kabel khusus yaitu KAT5 atau CAT5. Ada juga KAT5C. Jadi ini merupakan ada beberapa pairnya, ada beberapa kawatnya dengan berbagai warnanya. Dan di sini merupakan adanya konektor yang biasa digunakan dalam UTP kabel KAT5 yaitu RG45. Jadi ini merupakan gambaran dari RG45. Jadi kalian pasti tidak asing dengan melihatnya. Ini merupakan konektor yang sangat umum digunakan oleh masyarakat seperti itu. Lanjut, kita akan membahas mengenai kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik yaitu kabel yang medianya merupakan network medium yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Dan kabel fiber optik juga memiliki harga yang lebih mahal daripada kabel-kabel yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini juga sangat worth it karena cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi ataupun besar seperti itu. Dan kabel fiber optik tentunya memiliki keuntungan. Kira-kira apa ya keuntungannya ya? Untuk keuntungannya itu pertama kecepatannya. Tentunya kecepatan ini merupakan jaringan fiber optik beroperasi pada kecepatan yang tinggi. Seperti itu karena harga yang mahal, tentunya memiliki kualitas yang lebih bagus.
Yang kedua yaitu bandwidth, artinya fiber optik mampu membawa paket-paket dengan kapasitas yang lebih besar. Yang ketiga yaitu distance, sinyal-sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan refresh atau dipercepat ataupun diperkuat. Lanjut dengan resistance. Resistance merupakan daya tahan yang kuat terhadap impas elektromagnetik yang dihasilkan perangkat-perangkat elektronik seperti radio, motor, ataupun kabel-kabel transmisi lain di sekelilingnya. Dan yang terakhir ada maintenance, di mana kabel-kabel optik ini memakan biaya perawatan yang relatif lebih murah, seperti itu. Lanjut, kira-kira tadi kita sudah membahas keuntungannya, kita akan membahas mengenai pemanfaatannya. Pemanfaatan pada kabel fiber optik adanya adalah long haul truck, di mana jaringan telepon dengan panjang 1.500 km dengan kapasitas yang lebih tinggi 60.000 channel suara. Dilanjutkan dengan metropolitan trunk, di mana jangkauannya hingga 12 km dengan 100.000 channel suara untuk sentral telepon kota. Next, yang ketiga yaitu rural extend, di mana sepanjang sirkuit 40 km hingga 160 km menghubungkan kota dan desa. Di sini sangat panjang sekali untuk sirkuitnya. Dan yang terakhir yaitu subscriber loop, di mana serat-serat langsung dari sentral ke penggunanya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini merupakan adanya materi fiber optik. Oke, fiber optik. Jadi untuk fiber optik sendiri terbuat dari jenis kaca atau plastik yang bisa disebut sebagai ultra pure refuse silica. Dan yang kedua yaitu perambatan dengan light plus. Jadi di sini seperti yang digambar adanya light plus, di mana adanya cahaya-cahaya yang menemukannya. Lalu yang ketiga mempunyai kapasitas yang besar. Lalu atenuasi rendah, isolasi elektromagnetik, dan jarak repeater yang jauh. Dilanjutkan dengan mentransmisikan sinar cahaya yang ditandai sebuah sinyal dengan memakai aural interval reflection. Itu ini dia merupakan referensi atau gambar dari fiber optik yang sudah disambungkan dengan konektornya. Lanjut, kita akan membahas mengenai wireless LAN, atau WLAN. Jadi WLAN ini apa ya kira-kira ya? Jadi singkatan dari WLAN yaitu Wireless Local Area Network, di mana adalah jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet tanpa memerlukan kabel fisik. Ya tentunya karena dia wireless tanpa kabel, jadi bisa terhubung dengan melalui sinyal-sinyal. Dan di sini merupakan suatu sistem komunikasi data yang fleksibel yang di dalamnya penerapannya baik sebagai peluasan jaringan atau pengganti dari kabel LAN. Dilanjutkan dengan menggunakan kabel radio frekuensi atau RF, teknologi yang untuk mengirimkan dan menerima data melalui udara dengan koneksi kabel yang sedikit seperti itu. Lanjut, untuk wireless LAN sendiri komponen utamanya ada yang pertama access point AP, yang dimana perangkat yang memancarkan sinyal radio dan menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan. Itu merupakan komponen dari yang pertama dari wireless LAN. Yang kedua merupakan router nirkabel, di mana perangkat yang menggabungkan fungsi IP atau access point dengan router tradisional, memungkinkan WLAN untuk terhubung ke internet. Seperti itu, jadi lebih dipermudah dengan terhubungnya WLAN dengan router tradisional. Next, ada adapter nirkabel, di mana perangkat yang dipasang di komputer atau perangkat lain untuk memungkinkan mereka terhubung ke jaringan WLAN-nya. Seperti itu, ini merupakan referensi atau gambar yang menyesuaikan dengan komponen utamanya, seperti itu. Lanjut, kita ada kelebihan dan kekurangan dari wireless LAN, di mana yang pertama yaitu kelebihannya mempunyai mobilitas. Mobilitasnya menyediakan akses ke server untuk LAN users di mana saja di dalam organisasi. Lalu adanya kecepatan dan kemudahan dalam instalasi. Tentunya ini merupakan suatu kelebihan yang sangat bermanfaat bagi pengguna karena di mana wireless ini sangat dinanti-nanti oleh para pengguna atau masyarakat karena dia memiliki kecepatan ataupun kemudahan dalam instalasinya. Lalu ada scalability, di mana memudahkan merubah konfigurasi dari peer to peer
atau jaringan kecil menjadi jaringan yang lebih luas. Selanjutnya ada estetika nih. Estetika merupakan jaringan nirkabel membantu menjaga estetika ruangan karena terlihat kabel yang berantakan, karena sebelum kita membahas kabel tentunya pasti ada banyak kabel di sekitar kita, dan wireless LAN membantu kita terhadap jaringan yang tidak ada kabelnya sama sekali. Lalu kita lanjut ke kekurangannya. Jadi untuk kekurangan dari wireless LAN merupakan kecepatan keandalannya, di mana kecepatan keandalan dari jaringan nirkabel dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti interferensi elektromagnetik, jarak dari titik akses, dan jumlah pengguna yang terhubung seperti itu. Dan selain itu adanya juga gangguan sinyal nih. Pasti kalian pernah mendapatkan gangguan sinyal untuk wireless LAN, di mana sinyal dari nirkabel dapat terganggu oleh beberapa faktor, di mana seperti tembok tebal, perada elektronik, dan cuaca yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan koneksi yang tidak stabil dan penurunan kecepatan seperti itu. Dan selanjutnya, oke, karena kita sudah ada di akhir sesi, dan itu saja penjelasan hari ini mengenai media transmisi. Terima kasih banyak setelah menonton. Saya Ogi pamit undur diri. Terima kasih banyak.